Setiap hari kita menjalani hidup berinteraksi dengan teknologi. Buat belajar, jalan-jalan, beli barang, bahkan buat tidur. Teknologi memberikan kita wadah untuk berinteraksi tanpa batas. Tetapi, kadang batasan yang pelan-pelan hilang itu membuka lebih banyak celah bagi orang-orang nggak baik buat dimanfaatkan. Penipuan, pencurian identitas, penindasan online, predator anak. Berbagai celah lebar tanpa penjagaan bagi para pelaku kriminal siber. Salah satunya menjadi masalah ekonomi yang tak kunjung tuntas, yaitu perjudian online. Tak kenal, maka tak sayang. Kalau kenal, jangan terlalu sayang. Halo, kami dari kelompok 5 Ekonomi Eksa bersama Saya Sarah. Saya Kaleb. Saya Prajna. Saya Kinan. Saya Alina. Saya Femi. dan saya Awa. Perjudian tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, namun bisa bercabang ke berbagai masalah lain. Orang-orang yang berjudi berani mempertaruhkan uang-uang mereka dengan harapan bisa memenangkan jumlah uang yang lebih banyak. Semakin besar dan berani taruhannya, semakin besar pula hadiahnya. Tetapi ada satu hal yang para penjudi sering lupa. Kasino dan taruhan mungkin terlihat menjanjikan, tapi gak ada yang pasti. Gak ada yang akan mengembalikan uang jika kalah. Gak ada yang menjamin kemenangan juga. Gak ada yang menjamin hadiah bisa betul-betul didapatkan meski menang. Kalau kita lihat lebih dalam, perjudian online itu bukan sekedar aktivitas iseng atau hiburan biasa. Ini adalah fenomena yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Dulu, orang harus datang langsung ke kasino atau tempat tertentu untuk berjudi. Tapi sekarang, cukup dengan satu perangkat di tangan, entah itu HP atau laptop, semua sudah bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian inilah yang jadi titik awal masalah. Ketika akses dibawa tanpa batas, maka kontrol juga jadi semakin lemah. Orang tidak lagi merasa berjudi dalam arti yang sebenarnya, karena semuanya terasa seperti permainan biasa di layar. Padahal uang yang digunakan itu nyata, dan kerugian yang dialami itu juga nyata. Salah satu indikator berkembangnya budaya judi online adalah banyaknya akun e-wallet yang ditemukan terlibat dalam judi online. Pada tahun 2024, perusahaan e-wallet PT Fintech Karya Nusantara atau Link Aja menemukan 2.000 hingga 3.000 akun yang diduga berafiliasi dengan judi online setiap bulannya. CEO Link Aja, Yogi Rizkian Bahar, menjelaskan bahwa ada pola yang umum ditemukan pada akun judi online seperti jumlah transaksi, kecepatan transaksi, dan bahkan sindikat judi online. Dalam beberapa kasus, ditemukan pemilik manfaat tersembunyi. Artinya, pengguna lain mendaftarkan akun Link Aja dan mentransfer kepemilikan ke pihak terafiliasi tanpa perubahan profil, sehingga terjadi ketidaksesuaian profil dan penerima manfaat. Kalau kita bicara soal keamanan, sebenarnya sistem pembayaran digital itu tidak sepenuhnya lemah. Justru sebaliknya, banyak platform sudah dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang canggih. Misalnya, ada KYC atau Know Your Customer yang bertujuan untuk memverifikasi identitas pengguna. Ada juga sistem pendeteksi kecurangan atau Fraud Detection System yang bisa mengenali pola transaksi mencurigakan, termasuk pada layanan seperti Link Aja. Sistem-sistem ini sudah diterapkan untuk menjaga keamanan pengguna. Tapi masalahnya, teknologi secanggih apapun tetap punya celah. Dan celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Misalnya, dengan menggunakan identitas palsu, meminjam akun orang lain, atau bahkan memperjualbelikan akun yang sudah terverifikasi. Akibatnya, sistem yang seharusnya aman justru bisa disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti penjudian online. Selain dari sisi sistem, kita juga perlu melihat dari sisi perilaku pengguna. Banyak orang yang awalnya hanya coba-coba, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Ini karena perjudian online sering dikemas seperti permainan yang menarik, dengan tampilan visual yang menggoda dan iming-iming hadiah besar. Bahkan dengan adanya kemudahan dari layanan pembayaran seperti Link Aja, proses untuk mulai berjudi jadi terasa semakin cepat dan sederhana. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Sistem dalam perjudian dirancang sedemikian rupa agar pemain terus bermain, bahkan saat mereka kalah. Harapan untuk balik modal atau menang lebih besar justru membuat seseorang semakin terjebak. Dari sini muncul berbagai risiko, mulai dari kerugian finansial, kecanduan sampai masalah sosial dan psikologis. Bahkan dalam beberapa kasus bisa mendorong seseorang melakukan tindakan ilegal lainnya demi mendapatkan uang. Melihat berbagai dampak tersebut, jelas bahwa perjudian online bukan masalah yang bisa dianggap sepele. Ini bukan hanya soal individu, tapi juga menyangkut sistem dan pengawasan yang lebih luas. Solusi yang bisa dilakukan tentu harus datang dari berbagai pihak.
dari sisi penyedia layanan pembayaran digital termasuk link aja, perlu peningkatan sistem keamanan dan pemantauan transaksi yang lebih ketat. Verifikasi pengguna harus benar-benar dilakukan dengan teliti agar tidak mudah disalahgunakan. Selain itu, kerjasama dengan pihak berwenang juga sangat penting untuk menindak akun atau aktivitas yang terindikasi ilegal. Dengan begitu, ruang gerak pelaku bisa dipersempit. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai pengguna biar tidak terjebak dalam resiko seperti perjudian online ini? Yang pertama, kita harus mulai dari hal paling dasar, yaitu kesadaran diri. Kita perlu sadar kalau tidak semua hal yang terlihat seperti game itu benar-benar aman. Kalau ada aktivitas yang melibatkan uang dan ada unsur untung-untungan, itu sudah jadi tanda bahaya. Jangan sampai kita menganggap remeh hanya karena tampilannya menarik atau sedang tren di sekitar kita, termasuk saat menggunakan aplikasi pembayaran digital seperti link aja. Tips berikutnya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan pembayaran digital. Jangan asal klik dan jangan asal transfer. Selalu cek tujuan transaksi kita itu kemana. Kalau ada platform atau link yang mencurigakan, apalagi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, sebaiknya langsung dihindari. Karena dalam banyak kasus, itu adalah pintu masuk ke aktivitas ilegal seperti judi online atau penipuan. Intinya, jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Meskipun proses pembayarannya terasa sangat mudah lewat layanan seperti link aja. Selain itu, penting juga untuk menjaga keamanan akun kita sendiri. Jangan pernah membagikan data pribadi seperti OTP, PIN, atau password kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kita kenal sekalipun. Pengguna layanan seperti link aja juga harus ekstra hati-hati, karena akun yang tidak dijaga dengan baik bisa disalahgunakan untuk transaksi ilegal. Kalau akun kita aman, kita juga ikut mencegah penyalahgunaan yang lebih luas. Tips lainnya, manfaatkan fitur keamanan yang sudah disediakan oleh aplikasi. Aktifkan verifikasi 2 langkah, gunakan PIN yang kuat, dan rutin cek riwayat transaksi. Pada layanan seperti link aja, fitur-fitur ini sudah tersedia untuk membantu melindungi pengguna. Kalau kita menemukan aktivitas yang mencurigakan, jangan didiamkan. Segera laporkan ke pihak penyedia layanan atau pihak berwenang. Langkah kecil seperti ini sebenarnya punya dampak besar dalam mencegah penyalahgunaan sistem. Dan tidak kalah penting, kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Jangan sampai rasa penasaran atau keinginan untuk coba-coba malah jadi awal dari kebiasaan yang merugikan. Kalau kita sudah tahu risikonya, maka keputusan terbaik adalah menjauhinya sejak awal. Karena sekali terjebak, akan jauh lebih sulit untuk keluar. Pada akhirnya, teknologi itu netral, termasuk layanan pembayaran digital seperti link aja. Yang menentukan arah penggunaannya adalah kita sendiri. Jadi gunakan dengan bijak, karena satu keputusan kecil hari ini bisa berdampak besar pada masa depan kita.